Nama-nama Allah tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Dan ini pendapat jumhur ulama. Oleh karenanya para ulama yang menyebutkan nama-nama Allah, mereka lebih daripada 99. Contoh, Ibnu Manda dalam kitab Tauhid menyebutkan sekitar 140 sekian nama. Contohnya Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat menyebutkan 150 nama. Contohnya Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran menunjukkan 140 sekian makna, bukan 99. Jadi jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwasanya nama Allah lebih daripada 99. Adapun hadis, ya. Tadi saya bilang siapa aja tadi? Ibnu Manda. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat apa? Pendapat jumhur. Di antaranya Ibnu Manda. Kemudian siapa? Al-Baihaqi, Ibnu Arabi. Ibnul Arabi. Taib. Dalilnya apa bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu? Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, hadis tentang doa apa? Doa orang sedih. Ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa jala'a huzni. Doa orang yang sedih demikian. Ya, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik dan seterusnya. Intinya di akhir doa tersebut Nabi mengatakan, seorang berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Kau miliki. Sammaita bihi nafsak. Ini juga dalil bahwasanya harus tauqifiyah. Kata Nabi apa? Sammaita bihi nafsak. Engkau menamakan dirimu. Jadi harus pakai dalil. Nama Allah itu Allah yang menamakan, bukan kita namakan sendiri ya. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang nama-nama tersebut kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au 'allamta ahadan min khalqik, atau nama-nama tersebut kau ajarkan kepada salah seorang hambamu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an di hadis. Kemudian kata Nabi, aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Yaitu yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Nama-nama yang engkau sembunyikan, engkau simpan dalam ilmu gaibmu atau di sisi gaibmu ya. Jadi ini dalil bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas. Ya, karena ada nama-nama yang kita tidak tahu, yang tahu cuma siapa? Allah. Dalil berikutnya hadis syafaat. Hadis sahih. Waktu para nabi semua menolak untuk memberi syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa adhhabu ila rabbi. Falamma ra'aituhu kharartu lahu sajidan." Aku pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahmadu rabbi bimahamida yaftahuha alayya la uhsinuha al-an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahmadu rabbi bimahamid yaftahuha alayya la uhsinuhal an." Artinya, maka waktu aku sujud, Nabi sujud, kata Nabi, aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku diajari waktu itu oleh Allah. Itu dengan nama-nama Allah yang indah tentunya. Yang sekarang aku tidak bisa memuji dengan pujian tersebut, belum diajari. Ini dalil bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Oleh karenanya Nabi nanti sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang mahsyar waktu sujud, Allah ajarkan nama-nama yang indah, bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat logis. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah kita tidak tahu semuanya. Sifat-sifat Allah sangat indah. Ada yang Allah kabarkan, ada yang belum Allah kabarkan. Ya. Oleh karenanya
Ini dalil bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas. Terus bagaimana dengan hadis? Lantas bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan hadis? Ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 apa? Nama. Siapa yang menghitungnya, menguasainya, masuk surga. Bahasa Arabnya inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dan seterusnya ya. Hadisnya ya, perhatikan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum akan tahu bahwasanya ini ada isim nakirah, isman. Isim nakirah yang datang setelahnya adalah jumlah. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga, maka man ahsaha dakhalal jannah ini sifat atau na'at. Na'at bagi isim karena dia adalah jumlah ismiyah yang datang setelah isim nakirah. Dan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang datang setelah isim nakirah itu adalah sifat. Sehingga kalau kita artikan Allah memiliki 99 nama yang karena dia sifat, ada tambahan yang siapa yang menguasainya masuk surga. Seakan-akan saya berkata, saya punya 99 mobil yang saya beli di Kuala Lumpur, paham? Padahal milik saya mobil mungkin 1000. Paham? Ini contoh saja ya. Contoh saya bilang, saya punya 99 mobil yang saya beli di Kuala Lumpur. Apakah itu menunjukkan mobil saya cuma 99? Tidak. Maksud saya 99 itu yang saya beli di Kuala Lumpur. Faham? Sama saya bilang, Allah memiliki 99 nama yang siapa yang menguasainya masuk surga, bukan berarti tidak ada nama-nama yang lain. Tapi Allah menuntut hamba-hambanya, paling tidak Anda menguasai 99 nama. Untuk Anda pahamkan, untuk Anda mengenal Allah. Kalau Anda tahu 99, Anda tahu sifat-sifat Allah banyak. Minimal Anda tahu 99 sifat. Karena setiap nama mengandung apa? Sifat. Dengan demikian Anda akan lebih cinta kepada Allah. Anda bisa berdoa dengan sifat-sifat tersebut, dengan nama-nama tersebut. Paham maksudnya? Tetapi tidak terbatas dengan hanya 99 apa? Nama. Paham sampai sini? Ada yang paham, ada yang tidak paham? Paham? Masya Allah, kaidah keempat lulus ya. Kita lanjut kaidah kelima. Nama-nama Allah ada yang mufrad. Ya. Mufrad misalnya apa? Qul huwal qadiru. Banyak al-qadir. Dia datang sendiri, maksudnya mufrad ini datang sendirian. Datang dalam konteks apa? Tersebut sendiri. Sendirian penyebutannya. Qul huwal qahiru ala, misalnya wa huwal qahir, atau apa namanya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya sedikit satu, qadir sendirian. Ya. Terkadang dia bergandengan dengan nama yang lain. Dengan yang lain, contohnya ya, wa kana Allahu sami'an basira. Ya. Sami' digandingkan dengan apa? Basir. Dan ini banyak digandingkan seperti itu. Dan ada juga nama-nama Allah bergandengan dengan lawannya, ya. Allah sebutkan misalnya Al-Qabid, Al-Basit, ya, Ar-Rafi, Al-Khafid, digabungkan. Al-Qabid, Al-Basit, ya. Ar-Rafi, Al-Khafid. Ini contohnya. Maka kata para ulama, nama-nama seperti ini harus disebutkan bergandengan.
Tidak boleh dipisah, jangan disebut Al-Khafid. Di antara nama Allah Al-Qabid, enggak. Tapi dia nama Al-Qabidul Basit. Al-Khafidul Ar-Rafi'. Dua-duanya disebutkan, tidak menyebutkan salah satu saja karena dia datang selalu bergandengan dengan lawannya. Karena kalau kita hanya menyebutkan Al-Qabid yang menggenggam, ya kayak ada makna negatif. Al-Khafid yang menjatuhkan seakan-akan makna negatif. Tetapi kalau digabungkan Ar-Rafi Al-Khafid, dialah yang mengangkat dan menjatuhkan, maka sempurna. Ya. Dari sini tidak boleh ada orang namanya Abdul Khafid. Ini enggak boleh. Atau namanya Abdul siapa? Abdul Qabid. Paham? Ini juga enggak boleh. Karena nama ini tidak disebutkan secara sendirian, tapi datang bergandengan.